Assalamualaikum, selamat datang di channel Putri SEO. I keep a photograph. Oke, di video kali ini aku mau cerita tentang perjalanan bisnis aku yang sekarang ini sudah memasuki di tahun ke-7. Nah, seperti apa aja lika-likunya? Saksikan terus videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe. That it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on Oke, jadi dulu awal pertama saya merintis bisnis ini, bisa dikatakan saya menggunakan modal yang cukup kecil, yang relatif kecil. Pada saat itu saya hanya menggunakan modal sekitar 750.000 sampai 1 juta rupiah saja. Kemudian dengan modal segitu saya belikan baju-baju anak. Saya pilih yang baju-baju dengan harga yang murah karena pada saat itu memang target market saya adalah ekonomi menengah ke bawah. Nah, kemudian baju-baju tersebut tidak lupa saya memilih juga karakter-karakter yang memang digemari anak-anak pada saat itu. Seperti itu. Saya juga memilih model-model yang lucu. Lalu saya bawa ke pasar minggu, ke Car Free Day, seperti itu. Dan respon masyarakat pada saat itu, respon konsumen cukup bagus, mereka antusias. Bisa dibilang untuk awal perjalanannya cukup mulus gitu ya, meskipun saya masih belum menyentuh online, masih pure offline. Dan itu berlangsung kurang lebih 1 bulan. Seperti itu. Nah, setelah saya mulai mencoba peruntungan di dunia online, omset pun mulai menunjukkan kemajuan cukup signifikan. Memang kalau dunia online kan lebih luas begitu ya, jadi konsumennya pun lebih banyak, jadi berbanding lurus juga dengan omset. Pada awalnya saya hanya menggunakan Facebook cukup marketing gitu ya. Nah, di perjalanannya selain Facebook saya juga menggunakan website, tapi pada saat itu website masih dibantu oleh grosirbajuku.com. Nama saya dicantumkan di sana sebagai cabang di Jawa Timur seperti itu. Sampai di 2 tahun yang lalu saya mulai mencoba membuat website sendiri dengan nama brand putrigrosir.com. Di situ juga sangat membantu saya untuk lebih mengembangkan lagi pasar, lebih mengembangkan lagi target market konsumen dan lain-lain. Itu lebih banyak lagi saya dapatkan di website saya sendiri, gitu ya. Nah, untuk bisnis nggak mungkin selamanya mulus gitu aja kan. Ya memang untuk awal-awal mulus ya. Kalau di bisnis saya ini, memang di awal-awal itu perjalanannya tuh enak sekali, banyak kemudahan gitu ya. Tapi di perjalanannya tetap aja ada rintangan gitu. Saya pernah ketipu supplier, pernah. Yang kedua saya juga pernah ketipu sama konsumen juga pernah. Jadi mereka mengakunya sudah transfer gitu. Pada saat itu hektik sekali, di keadaan di toko juga banyak kali orderan sampai saya lupa untuk ngecek apakah itu transfernya masuk atau enggak, tapi sama karyawannya udah buru-buru dikirim. Jadi pada saat itu uang belum masuk, tapi barang sudah dikirim. Itu nominalnya juga cukup besar gitu ya. Nah, itu memang buat pengalaman gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang online shop jangan sampai lupa untuk mengecek transferan yang sudah masuk. Kalau sudah masuk, baru kita bisa kirim barangnya gitu. Nah, meskipun bisnis banyak sekali lika-likunya ya, tapi ketika saya mendapatkan sebuah ujian di dalam bisnis ini gitu ya, tersandung dan lain-lain, saya tidak menyerah. Nah, itu mungkin yang bisa membuat saya bertahan hingga saat ini. Ketika saya mengalami masalah, ketika saya mendapatkan ujian dalam bisnis, saya tidak pernah berputus asa ya. Langsung mungkin ngedown, ya pernah sih di keadaan down gitu ya, tapi sudah lama dan bangkit lagi. Itu mungkin yang membuat bisnis ini akhirnya bisa sampai saat ini tetap eksis gitu. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya, jadi untuk awal merintis saya hanya bermodalkan 700.000 sampai 1 juta rupiah. Istilahnya hanya 6 digit gitu ya, 7 digit. Nah, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah bisa meraup omset hingga 9 digit gitu. Nah, apa saja sih tipsnya? Mungkin yang bisa dicoba sama teman-teman ya, agar bisnisnya bisa tetap bertahan. Yang pertama seperti yang sudah saya bilang tadi, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Di perjalanannya itu semua bisnis saya rasa nggak ada yang mulus-mulus terus ya, nggak ada yang lancar-lancar terus. Pastinya banyak lika-liku, banyak hambatan, cobaan gitu ya yang pasti kita alami, dan itu memang sudah biasa gitu. Dan teman-teman terus mencoba, terus jangan sampai menyerah dengan keadaan gitu. Mungkin yang kedua yang bisa dicoba sama teman-teman, sebelum memulai bisnis, coba teman-teman rasakan passionnya teman-teman ini apa yang menjadi hobi. Karena bisnis kalau dimulai dengan hobi itu lebih menyenangkan gitu ya, jadi nggak gampang bosan, nggak gampang gonta-ganti bisnis gitu. Seperti saya memang hobi banget sama fashion. Saya suka ngelihat model baju terbaru kayak gitu-gitu, saya suka. Jadi saya menjalankan bisnis ini dengan enjoy, makanya bisa bertahan sampai saat ini.
Nah, untuk teman-teman pemula, barangkali yang tidak memiliki modal yang besar, yang seperti saya juga kan bermodalkan yang hanya 700.000 sampai 1 juta, itu bukan modal yang besar ya menurut saya. Tapi kita kalau ada kemauan, kita coba. Kalau nggak nyoba, soalnya kita nggak tahu bisnis itu nanti bisa jalan atau enggak. Makanya segala sesuatu itu jangan hanya di angan-angan gitu ya, jangan hanya rencana, tapi lakukan mulai sekarang. Nah, untuk kondisi setiap orang memang berbeda ya. Kalau mungkin menurut saya modal awal 1 juta itu adalah modal yang kecil, tapi untuk sebagian orang modal 1 juta itu juga besar, karena kalau nggak ada modal 1 juta tetap besar nilainya seperti itu kan. Nah, tapi itu bukan menjadikan halangan untuk teman-teman yang ingin memulai berbisnis. Karena di era yang serba canggih seperti saat ini, kita juga sudah bisa memulai bisnis dengan modal nol. Nah, teman-teman pernah dengar kan namanya dropship? Nah, itu juga merupakan sebuah jalan buat teman-teman yang pengen memulai berbisnis. Nah, dropship ini bisa bermodalkan nol. Jadi teman-teman nggak perlu stok barang, teman-teman cukup menjualkan foto dari produk yang ada di supplier itu. Jadi misalnya nih, saya kan grosir baju, saya juga membuka untuk sistem dropship. Jadi buat teman-teman yang nggak ada modal, nggak perlu lagi teman-teman stok barang, cukup saya stok, teman-teman cukup memasarkan foto produk dari dagangan saya nih. Nanti baru kalau ada yang ingin membeli produk tersebut, mereka kan akan transfer dulu nih. Nah, kalau sudah transfer, teman-teman tinggal transfer ke saya, nanti saya akan kirim barangnya ke konsumen itu tadi. Nah, seperti itu. But now it's only a pleasant memory. If I could see you now, you would stand out from the crowd, but you would not even notice me. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so far. Now I don't know you, you don't know me. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.